Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Elsa Purbarani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur untuk berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh-Nya. Pada pagi hari yang cerah ini, izinkan saya, Fahronisanur Aulia, 19 tahun dari Jakarta Timur, Universitas Negeri Jakarta sebagai Duta Pendidikan Dasar 2022 untuk menyampaikan beberapa kata-kata mengenai penggunaan bahasa Indonesia bagi generasi muda Indonesia. Seperti yang kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita. Bahasa sendiri memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, karena hampir dalam semua kegiatan manusia pasti memerlukan bantuan bahasa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya zaman, bahasa Indonesia pun ikut mengalami perkembangan, baik ke arah positif maupun ke arah negatif. Keadaan yang ada sekarang adalah keadaan di mana bahasa Indonesia mulai digantikan dan tergeser oleh bahasa asing karena adanya perilaku masyarakat terutama pada generasi muda yang cenderung menyelipkan istilah-istilah baru yang disebut bahasa gaul dan juga istilah-istilah asing dalam percakapan mereka sehari-hari. Pada zaman dulu, bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar sesuai kaidah berbahasa yang tepat. Namun saat ini, seiring dengan globalisasi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara kita justru mengalami pergeseran di tangan para generasi muda. Kehidupan dan interaksi generasi muda pun tidak terlepas dari yang namanya kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah baru semakin menghilangkan wujud asli dari bahasa Indonesia itu sendiri. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah kids zaman now yang menggantikan istilah remaja masa kini, serta masih banyak istilah-istilah yang bahkan sebelumnya tidak ada. Sebenarnya, salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah pada masalah kebahasaan. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia. Fenomena inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing. Tetapi sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia semakin terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama pada generasi muda, yang tinggal di kota-kota besar seperti salah satunya adalah Jakarta, yang terkesan canggung saat berbahasa Indonesia. Banyak juga di antara mereka yang bahkan lebih sering menggunakan istilah asing, misalnya istilah page dan background, padahal istilah-istilah tersebut sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Bahwa istilah page berarti halaman,
Dan istilah background berarti latar belakang dalam padanan bahasa Indonesia. Untuk itu, kita semua sebagai warga negara dan tentunya generasi muda harus tetap dan terus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk tetap mempertahankan dan melestarikan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan salah satunya yang pertama adalah memupuk kebanggaan berbahasa Indonesia, kemudian menegakkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni dengan menurunkan spanduk yang dipasang di jalan yang menggunakan bahasa asing. Kesadaran berbahasa Indonesia merupakan modal penting dalam persatuan Indonesia, karena bahasa Indonesia juga mempunyai peran sebagai bahasa persatuan. Adapun kekurangan dalam kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada lunturnya pemakaian bahasa Indonesia dalam pendidikan. Sebagai Duta Pendidikan Dasar 2022, kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Caranya yaitu dengan membiasakan diri dan mengajarkan kepada setiap orang, terutama orang Indonesia dan generasi muda, bahasa Indonesia menurut konteks dan kaidah yang berlaku, serta turut meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sebagai bentuk upaya menanamkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sejak dini. Selain itu, untuk menghadapi tantangan makin meluasnya penggunaan bahasa asing di Indonesia dan di dalam pergaulan internasional, Duta Pendidikan Dasar 2022 mengadakan program penerjemahan dalam bentuk skala besar dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh serta pembinaan penutur bahasa Indonesia dengan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai sarana untuk memanifestasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga bahasa dan budaya bangsa Indonesia lebih dikenal di pentas dunia internasional. Terakhir yang dapat saya sampaikan bahwa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap perkembangan bahasa Indonesia terletak di tangan bangsa Indonesia itu sendiri. Baik buruknya, maju mundurnya, dan teratur atau kacaunya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Setiap warga negara harus ikut serta dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia itu ke arah yang positif. Maju bahasa, majulah bangsa, kacau bahasa, kacau pula lah bangsa. Sekian dari saya, Duta Pendidikan Dasar 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.